Oke teman-teman, saya Sanwuur, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 1 Universitas Nusa Nipah. Jadi di vlog kali ini saya akan isi dengan esai pendek tentang salah satu materi di kelas komunikasi digital dan media baru, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Yang pertama, misinformasi. Secara sederhana, misinformasi sendiri berarti salah informasi. Informasi sendiri salah, tetapi banyak orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut benar. Penyebaran informasi dilakukan untuk tujuan atau tidak ada untuk membahayakan orang lain. Yang kedua, disinformasi. Berbeda dengan misinformasi, disinformasi berarti si penyebar informasi tahu kalau informasinya memang salah, namun sengaja disebarkan untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lainnya. Yang ketiga, malinformasi, yaitu dalam malinformasi informasinya selalu benar. Sayangnya, informasi digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu. Malinformasi biasa dikategorikan ke dalam hasutan kebencian. Targetnya bisa pemeluk agama, minoritas yang memiliki orientasi seksual berbeda. Berikut saya akan memberikan sedikit jenis-jenis misinformasi dan disinformasi. Yang pertama, satir atau parodi. Satir atau parodi. Satir atau parodi sebetulnya merupakan sindiran, bukan yang sebenarnya. Konteksnya bisa untuk lelucon, tetapi tidak semua orang memahami bahwa sebuah tulisan atau satir atau parodi tidak heran kalau menjadi misinformasi. Yang kedua, koneksi yang salah. Koneksi yang salah terjadi karena hubungan antara elemen dalam berita seperti judul, badan berita, foto maupun captionnya tidak nyambung. Model seperti itu lazim ditemukan dalam berita dengan judul sensasional atau bombastis hanya untuk menampilkan klik, padahal isinya berbeda. Dan yang ketiga, konten yang menyesatkan. Dengan konten yang menyesatkan, pengguna digiring untuk memiliki persepsi tertentu tentang sebuah isu atau peristiwa, atau biasa disebut farming. Konten biasa berupa komplikasi foto yang dibumbui potongan atau ayat pendapat ahli. Konten seperti ini biasanya digunakan dalam iklan-iklan politik, propaganda, dan teori konspirasi. Yang keempat, konten yang salah. Yang dimaksud dengan konten yang salah adalah ketika informasi benar disebarkan dengan konteks yang sama sekali berbeda. Misalnya berita tentang Muslim Rohingya disertai dengan foto yang memperlihatkan keganasan biksu dan pemerintah Myanmar. Padahal fotonya tidak terkait dengan peristiwa itu. Tujuannya agar orang salah memahami peristiwa itu. Yang kelima, konten tiruan. Konten tiruan ini dibuat seolah-olah berasal dari seorang atau lembaga yang sah, padahal bukan. Contohnya konten tiruan yang sempat beredar adalah selebaran tentang penculikan anak yang disertai logo Kepolisian Republik Indonesia atau undian berhadiah yang mengatasnamakan perusahaan tertentu seperti perusahaan-perusahaan besar. Yang keenam, konten yang dimanipulasi. Konten ini adalah hasil modifikasi dari gambar, video, atau tulisan sehingga konten itu memiliki makna yang berbeda dari konten aslinya. Terkadang konten yang dimanipulasi bermaksud sebagai hiburan, misalnya mengedit gambar sedang berfoto dengan artis terkenal atau di tempat tertentu. Yang ketujuh, konten palsu.
Konten palsu adalah informasi yang sama sekali tidak benar tapi sengaja dibuat untuk menipu atau merugikan pihak lain. Salah satu bentuk konten palsu atau konten yang dibuat-buat adalah kebohongan Ratna Supermart yang mengaku dipukuli padahal kenyataannya bukan. Itulah beberapa jenis-jenis misinformasi dan disinformasi. Berikut ciri-ciri informasi yang bisa Anda curigai sebagai misinformasi dan disinformasi. Yang pertama, jika tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Yang kedua, jika itu mempermainkan bias Anda. Yang ketiga, jika itu menimbulkan emosi positif atau negatif. Yang keempat, jika itu tidak punya sumber yang jelas atau statistik yang ditampilkan tampak usang. Kemudian ada cara-cara terbaik untuk mencari kebenaran informasi. Yang pertama, mencari penulis terpercaya. Yang kedua, mencari organisasi atau penerbit. Yang ketiga, mencari kapan informasi itu diterbitkan. Yang keempat, mencari bukti. Dan yang terakhir, mencari sumber lain. Itulah sedikit pesan dari saya. Mari kita bersama membagikan vlog ini agar banyak orang yang mengetahui apa itu misinformasi, disinformasi dan malinformasi supaya tidak ada kesalahan informasi. Enjoy aman.